sahabat chemistry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Yusaira dalam mata kuliah Kimia Analitik dengan topik Sistem Periodik Unsur. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan ketiga tentang sistem periodik unsur, mari kita refleksikan kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kedua, kita telah membahas terkait dengan ruang lingkup kimia analitik. Nah, materi ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana kimia digunakan dalam mengidentifikasi, menentukan, dan menganalisis suatu unsur maupun senyawa. Kita juga telah mempelajari bahwa kimia analitik tidak hanya digunakan di laboratorium, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan, pangan, industri, hingga penelitian ilmiah. Selain itu, kita juga membahas prinsip dasar kimia analitik dalam analisis unsur, mulai dari pentingnya ketelitian, keakuratan data, hingga penggunaan metode analisis yang tepat agar hasil pengujian dapat dipercaya. Nah, sebelum melanjutkan ke materi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah materi pada pertemuan ini sudah dipahami dengan baik? Dan menurut kalian semua, apakah keterkaitan kimia analitik dengan unsur-unsur kimia yang kita pelajari? Iya, betul. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa setiap unsur memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Karena itulah, para ilmuwan menyusun unsur-unsur ke dalam suatu sistem yang teratur agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi terkait dengan sistem periodik unsur. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana unsur-unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat dan konfigurasi elektronnya, serta bagaimana letak unsur dalam tabel periodik dapat membantu kita memprediksi sifat suatu unsur. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Pernahkah Anda memperhatikan benda di sekitar kita? Seperti panci, pagar, dan cincin? Pernahkah Anda bertanya, kira-kira mengapa panci digunakan untuk memasak, pagar digunakan sebagai pembatas, dan cincin digunakan sebagai perhiasan? Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa panci mampu menghantarkan panas, tetapi tidak mudah meleleh? Lalu mengapa pagar yang terbuat dari besi tidak berkarat? Lalu cincin dari emas atau perak tampak lebih tahan terhadap korosi? Nah, perbedaan sifat pada benda-benda tersebut seperti panci, pagar, dan cincin itu berkaitan erat dengan unsur penyusunnya. Melalui pembelajaran sistem periodik unsur, kita akan memahami keteraturan sifat unsur dan bagaimana pengetahuan tersebut dimanfaatkan dalam kimia analitik. Nah, terkhususnya dalam proses identifikasi dan analisis unsur. Kimia analitik merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang berfokus pada identifikasi, pemisahan, dan penentuan kadar suatu zat dalam sampel. Untuk dapat melakukan analisis tersebut dengan tepat, seorang analis kimia harus memahami karakteristik unsur seperti sifat logam dan non-logam, kecenderungan membentuk ion, serta reaktivitas kimianya. Nah, semua informasi dasar tersebut tersusun secara sistematis dalam sistem periodik unsur. Oleh karena itu, tabel periodik bukan sekedar tabel hafalan, melainkan alat analisis konseptual dalam kimia analitik. Nah, sistem periodik unsur ini adalah pengelompokan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat kimia serta fisikanya. Unsur-unsur dalam tabel periodik disusun berdasarkan periode dan golongan,
di mana periode dan golongan ini masing-masing menunjukkan keteraturan sifat unsur. Dengan memahami sistem periodik, kita dapat memprediksi perilaku unsur dalam reaksi kimia, termasuk reaksi-reaksi yang digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Dalam sistem periodik unsur, periode adalah baris horizontal yang menunjukkan jumlah kulit elektron dalam suatu atom. Sementara itu, golongan adalah kolom vertikal yang menunjukkan kesamaan jumlah elektron valensi sehingga unsur dalam satu golongan memiliki sifat kimia yang mirip. Dalam kimia analitik, konsep ini sangat membantu. Misalnya dalam analisis kualitatif kation, di mana unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan reaksi pengendapan atau kelarutannya. Nah, berdasarkan dari sistem periodik, unsur dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Unsur golongan A terdiri dari unsur-unsur utama yang umumnya memiliki sifat kimia yang lebih mudah diprediksi, seperti natrium dengan simbol unsur kimia Na, magnesium dengan simbol unsur kimia Mg, dan klorin dengan simbol unsur kimia Cl. Sementara itu, untuk unsur golongan B atau unsur transisi yang kalau dalam tabel periodik lokasinya tepatnya berada di tengah, seperti besi dengan simbol unsur kimia Fe, tembaga dengan simbol unsur kimia Cu, dan juga kromium dengan simbol unsur kimia Cr. Nah, unsur-unsur ini memiliki sifat yang lebih kompleks dan sering digunakan dalam analisis kimia karena variasi bilangan oksidasinya atau disingkat dengan Bilox. Dalam kimia analitik, unsur transisi sangat penting karena banyak digunakan dalam reaksi reduksi oksidasi, titrasi, dan analisis spektrofotometri. Nah, selanjutnya silahkan pause video ini sejenak dan coba renungkan pertanyaan berikut ini. Mengapa unsur dalam satu golongan pada sistem periodik unsur cenderung memiliki perilaku yang sama dalam reaksi kimia analitik? Silahkan dijawab ya. Beberapa sifat periodik unsur yang sangat penting dalam kimia analitik antara lain di jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan adalah hal-hal yang harus kita pelajari. Sifat-sifat ini memengaruhi kemampuan unsur untuk membentuk ion, mengalami oksidasi atau reduksi, serta bereaksi dengan reaksi tertentu. Sebagai contoh, unsur dengan energi ionisasi rendah cenderung mudah membentuk kation, sehingga lebih mudah dianalisis melalui metode analisis kation. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya, untuk anion ya. Nah, pemahaman sifat periodik unsur membantu seorang analis kimia dalam memilih metode analisis yang tepat dan akurat. Nah, sekarang kita melangkah ke penerapan sistem periodik unsur, di mana penerapan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada pembuatan kawali. Kalau dalam bahasa Jawa namanya kris. Kawali ini tersusun dari besi dengan unsur kimianya adalah Fe, adalah unsur utama yang dipilih karena sifat mekaniknya yang kuat. Sedangkan penambahan unsur lain seperti karbon, nikel, atau kromium berpengaruh untuk meningkatkan ketahanan terhadap panas dan korosi. Jadi dalam kimia analitik, komposisi unsur-unsur tersebut dapat dianalisis untuk menentukan kualitas dan karakteristik material seperti kris ini. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh artikel yang membahas kawali Bugis Bone sebagai sumber pembelajaran kimia. Nah, pada proses pembuatan kawali, terdapat berbagai unsur kimia yang digunakan, terutama pada proses penempaan, pembentukan bilah, hingga pelapisan logam. Berikut ada tabel-tabel yang bisa kita lihat, unsur-unsur yang terdapat dalam proses pembuatan kawali. Nah, sebagai contoh, unsur besi
memiliki sifat kuat dan keras sehingga digunakan sebagai bahan utama. Kemudian ada juga unsur karbon yang mempengaruhi tingkat kekerasan logam, serta unsur lain seperti kromium, nikel yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat melalui proses pelapisan logam. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa sistem periodik unsur membantu kita mengenali sifat, karakteristik, dan fungsi suatu unsur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini bukan hanya teori, tetapi juga berkaitan langsung dengan budaya, teknologi, dan kehidupan masyarakat. Sebagai rangkuman, sistem periodik unsur merupakan dasar penting dalam kimia analitik. Kenapa? Yang pertama, sistem periodik membantu memahami sifat dan perilaku unsur. Yang kedua, konsep periode dan golongan mempermudah klasifikasi unsur dalam analisis kimia. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem periodik unsur menentukan metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukannya dalam suatu sampel. Nah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Demikian pembahasan mengenai sistem periodik unsur dalam mata kuliah kimia analitik ini. Semoga materi ini membantu Anda untuk memahami keterkaitan antara konsep dasar kimia dan penerapannya dalam analisis kimia. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.